Kesehatan remaja. A. Pengembangan potensi diri. Yang pertama, ada tumbuh kembang remaja. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama tumbuh kembang dari fase anak ke remaja? Seseorang akan mengalami perubahan penting yang berupa A. Perubahan bentuk atau anatomi tubuh. Yang pertama ada pembesaran alat kelamin. Yang kedua, pertumbuhan rambut di beberapa tempat. Yang ketiga, peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat. Yang keempat, suara berubah menjadi besar pada anak laki-laki, dan pada anak perempuan suara berubah menjadi lebih lembut. Yang kelima, pembesaran otot pada remaja laki-laki dan pembesaran pinggul serta dada bagi perempuan. B. Perubahan fali atau fungsi tubuh. Yang pertama, ada alat kelamin peka dan mudah terangsang. Jika terangsang, alat kelamin akan membesar atau membengkak dan mengeluarkan lendir. Yang kedua, keluar sperma waktu tidur atau mimpi basah pada anak laki-laki. Bagi perempuan, mereka mengalami menstruasi pertama yang menandakan alat reproduksi mereka sudah mulai berfungsi. C. Perubahan kejiwaan. Yang pertama, keingintahuan yang tinggi mengenai berbagai hal, termasuk pada masalah-masalah reproduksi. Yang kedua, perhatian terhadap masalah seks meningkat. Yang ketiga, keberanian untuk mencoba, terutama jika didesak lingkungan. Yang keempat, anak laki-laki cenderung menyendiri dan melamun. Untuk perempuan, mereka cenderung suka ngerumpi. Selanjutnya, tumbuh kembang dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal, ada pembawaan, dan faktor eksternal yang mencangkup yaitu kesehatan dan gizi, lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya serta sekolah. Di sini ada cara untuk mencegah dampak negatif tumbuh kembang remaja. Nah, yang pertama, meningkatkan ibadah. Misalnya, kita lebih giat beribadah dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua, membiasakan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara mensyukuri apa yang telah kita lakukan dan dapatkan di setiap harinya. Yang ketiga, berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dalam perilaku-perilaku beresiko. Misalnya, seperti tidak terjerumus untuk mengikuti perilaku-perilaku yang negatif, karena itu akan sangat berdampak negatif kepada diri kita. Selanjutnya, ada cara penanggulangan. Yang pertama yaitu menekan rasa negatif secara berkelompok. Yang kedua, berbagi cerita dan kesulitan bersama sahabat karib. Artinya, kita berbagi cerita dan kesulitan yang kita hadapi kepada teman yang berada di sekitar kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyalurkan potensi atau kemampuan diri kita kepada hal-hal yang lebih positif, seperti beribadah, kegiatan sosial, olahraga, dan kesenian. Apa peran kita sebagai tutor remaja sebaya? Peran tutor remaja sebaya antara lain 1. Mengayomi, menyantuni, dan menyayangi dengan sabar mendengarkan keluhan para remaja. 2. Meningkatkan motivasi berprestasi di kalangan remaja. 3. Menjadi panutan baik dalam sikap maupun kepribadian bagi remaja-remaja sebaya lainnya. Pengembangan potensi diri. Seberapa penting cita-cita dalam kehidupan manusia? Untuk itu, setiap orang harus menetapkan tujuan hidup remaja, ialah cita-cita. Semakin manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna memiliki kelebihan tiap orang yang seringkali disebut sebagai potensi diri. Ada dua hal mendasar yang bisa menghancurkan cita-cita remaja. Pertama adalah hal-hal yang dibebaskan oleh ulah remaja sendiri. Kedua adalah adanya pergaulan dari luar